Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran tajwid. Kita berdoa semoga Allah mengganti waktu luang kita, mengganti semangat kita dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk yang remedial udah remedial semalam. Insyaallah kedepannya harus lebih teliti lagi dalam menjawab soalnya. Di minggu sebelumnya kita telah belajar tentang Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis idgham. Ada yang dari sisi makhraj dan sifatnya, itu minggu lalu. Kemarin kita belajar tentang jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Hari ini insyaallah kita akan murajaah dan mengevaluasi rumus hukum idghamnya. Buka halaman 52. Buka halaman 52. Di situ bacaannya jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Ada 3, idgham mutamatsilain, idgham mutajannisain, dan idgham mutaqarribain. Jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya ada 2, idgham kamil sempurna dan idgham naqis yang kurang sempurna, tidak sempurna. Kita lihat evaluasi rumus hukum idgham. Evaluasi rumus hukum idgham. Ada 2 tadi ya kan? Jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya, dan jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Ini rangkuman, jadi Antuna bisa lebih mengerti setelah Antuna membaca ini. Yang di sebelum-sebelumnya itu pembahasannya, penjelasannya dijelaskan satu-satu. Di evaluasi ini dirangkum. Ayo kita baca sama-sama. Hukum idgham. Tadi udah Ustazah katakan ada 2. Ada 2 pembagiannya. Yang pertama, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya ada yaitu terdiri dari 3. Yang pertama idgham mutamatsilain.
Kapan terjadinya idgham mutamatsilain Ustazah? Nah, baca di sini. Terjadi ketika bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, atau sama hurufnya gitu, supaya lebih mudah dipahami. Yang sama hurufnya kan sama makhraj dan sifatnya, berarti hurufnya sama. Dibaca huruf pertama dimasukkan. Idgham kan artinya memasukkan. Jadi huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua, langsung ke huruf yang kedua gitu maksudnya, dan dibaca tanpa gunnah, tidak dengan gunnah. Kita lihat di sini, kecuali mim bertemu mim dan nun bertemu nun. Jadi ketika kita melihat ayat di hukum idgham mutamatsilain ini, selain huruf mim bertemu mim dan nun bertemu nun, maka tidak dibaca dengan gunnah. Tapi ketika kita melihat hukum idgham mutamatsilainnya, huruf mim bertemu huruf mim, maka kita baca dengan gunnah yang dipanjangkan. Begitu juga dengan ketika kita melihat ayat yang idgham mutamatsilainnya ini nun sukun bertemu dengan nun yang berharokat, maka kita bacanya dengan gunnah yang dipanjangkan. Kenapa dipanjangkan? Karena huruf nun dan huruf mim itu termasuk huruf gunnah. Jadi ketika nun bertemu nun, mim bertemu mim, maka kita baca dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian yang kedua ada idgham mutajannisain. Tadi idgham mutamatsilain artinya bertemu dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Nah, di idgham mutajannisain ini bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Nah, idgham mutajannisain ini bertemu dua huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Misalnya ba bertemu mim. Nih, sama-sama di makhraj apa ini? Coba Ustazah tanya anak-anak Ustazah ya. Ba bertemu mim. Sama-sama di makhraj apa Alza? Chat Ustazah ya. Jadi Ustazah tahu Antuna melihat video ini di jam pelajaran atau enggak. Sa bertemu zal. Nah, di makhraj apa ini? Anasya. Sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Dal bertemu ta. Ayo gendis. Di makhraj mana ini? Huruf dal dan huruf ta. Begitu juga dengan huruf zal bertemu dengan huruf lo, huruf ta bertemu dengan huruf to, huruf to bertemu dengan huruf ta bertemu dengan huruf dal. Bagaimana cara membaca idgham mutajannisain? Kita baca dulu. Huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, dibaca tanpa gunnah. Sama cara bacanya sama idgham mutamatsilain. Tetapi namanya berbeda karena pertemuan dua hurufnya berbeda gitu. Huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, dibaca tanpa gunnah. Langsung kita masukkan ke huruf yang kedua, tapi tidak dengan gunnah. Kita masukkan langsung, misalnya mim bertemu ba, langsung kita baca, masukkan ke huruf mimnya. Ingat di sini, kecuali
Kecuali ba bertemu mim, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Oh, misal huruf ta bertemu dengan huruf to, langsung kita baca ke makhraj huruf to dan dibaca tanpa gunnah, tidak digunnahkan, tidak didengungkan. Kecuali ketika huruf ba bertemu dengan huruf mim, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Kenapa? Karena huruf mim ini termasuk huruf gunnah. Benar. Masya Allah. Nah, yang ketiga ada idgham mutaqarribain. Yang pertama idgham mutamatsilain, yang bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang kedua idgham mutajanisain, yang sama makhrajnya, bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Yang ketiga ini idgham mutaqarribain, bertemu dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya, bukan yang sama makhrajnya tapi yang berdekatan. Bukan yang sama makhrajnya tapi berdekatan makhraj dan sifatnya. Misalnya huruf lam bertemu dengan huruf ro. Huruf lam, di mana makhraj huruf lam? Aresya. Di lisan, di lidah, yaitu di ujung dua tepi lidah menempel pada gusi dan gigi bagian atas. Di ujung lidah kita menempel di langit-langit bagian atas di tengah. Makhraj huruf ro di depannya sedikit, bukan sama makhrajnya, ya kan, tetapi berdekatan. Jadi cara membacanya, huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, maksudnya langsung dibaca ke huruf yang kedua dan dibaca tanpa gunnah. Seperti juga huruf qaf yang bertemu huruf kaf. Huruf qaf itu makhrajnya di lisan, di pangkal lidah paling belakang. Huruf kaf maju ke depan sedikit dari huruf qaf. Nah, kan berbeda makhrajnya. Bukan di sama makhrajnya, bukan di tempat keluar yang sama, tetapi berdekatan. Qaf di pangkal, sedangkan kaf di depannya sedikit. Berbeda makhrajnya, tetapi berdekatan. Jadi cara bacanya langsung kita masukkan, langsung kita idghamkan ke huruf yang kedua, ke huruf kafnya, dan kita baca tanpa gunnah, tidak didengungkan. Itu tadi jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Udah selesai. Sekarang idgham, jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Yang sempurna, kamil itu sempurna, dan yang kurang sempurna, tidak sempurna, itu naqis. Kamil artinya sempurna, bahasa Arab artinya sempurna, dan naqis artinya kurang. Di sini kita artikan kurang sempurna. Maksudnya sempurna itu kita hilangkan huruf yang pertamanya, langsung kita sempurnakan, langsung kita idghamkan ke huruf yang kedua, langsung kita baca ke huruf yang kedua. Huruf yang pertama kita abaikan. Nih, saya kasih lihat. Idgham kamil, yaitu memasukkan satu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna, ya, dalam huruf makhraj dan sifatnya, sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Nah, kita abaikan huruf yang pertamanya, langsung kita
baca ke huruf yang keduanya. Ar-Rahim. Di sini ada lam sukun, tapi enggak kita baca, bukan Al-Rahim. Langsung kita baca di huruf yang bertasydidnya. Langsung kita hilangkan lam sukunnya ini. Langsung kita baca ke huruf yang bertasydidnya. Itu maksudnya secara sempurna. Ar-Rahim. Ini ada nun sukun. Nun sukun. Setelahnya huruf ro yang bertasydid. Maka kita hilangkan nun sukun ini, langsung kita baca ke huruf ro yang bertasydidnya. Mirriz, mirriz, mirrizqillah, bukan min rizqillah. Nunnya kita leburkan, kita masukkan langsung ke ro-nya. Supaya lebih mudah dipahami, kita hilangkan nunnya. Sama juga seperti yang ini, nun sukun, setelahnya lam bertasydid. Jadi kita hilangkan nun sukunnya, langsung kita baca ke lamnya yang bertasydid. Milabanin, langsung kita baca ke lamnya yang bertasydid. Milabanin. Tuh. Yang selanjutnya ini juga karena dia lam sukun kemudian bertemu dengan lam yang bertasydid, maka langsung kita baca ke lam yang bertasydid. Halakum, langsung kita baca ke lam yang bertasydid. Alif lam asyamsiyah juga seperti itu. Alif lam asyamsiyah. Hilangkan huruf sebelum huruf yang bertasydid, gitu lebih mudahnya. Itu idgham kamil, idgham sempurna. Satu lagi, idgham naqis, idgham yang tidak sempurna kita masukkannya. Nah, kita baca di sini, yaitu mengidghamkan atau memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas, ingat di sini, sebatas hanya pada huruf dalam kurung makhrajnya, bukan pada sifatnya. Disebut idgham naqis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Yang tadi idgham kamil, kita masukkan makhraj dan sifatnya, jadi hilang. Jadi kita abaikan huruf sebelum huruf bertasydidnya. Kalau di idgham naqis ini hanya kita hilangkan makhrajnya, tapi sifatnya tetap tersisa. Idgham naqis ini hanya disebabkan oleh dua sebab. Dikatakan idgham naqis karena hanya disebabkan dengan dua sebab. Sebab yang pertama sifat itbaq, huruf-huruf hijaiyah yang mempunyai sifat itbaq, dan sifat gunnah. Huruf-huruf yang mempunyai sifat itbaq ini, maka dia idgham naqis. Huruf-huruf yang mempunyai sifat gunnah ini, dia juga termasuk ke idgham naqis. Yang pertama, sifat itbaq. Baca caranya. Cara mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf ta. Ini kita diberikan contoh 3 yang sama-sama huruf ta yang sukun. Jadi cara mengidghamkannya dengan mengeluarkan huruf ta dari makhrajnya tanpa dikolkolahkan, kemudian menurunkan pangkal lidah untuk menyebutkan huruf ta yang dikeluarkan dengan hamas. Di sini contohnya tiga-tiganya sama huruf ta yang sukun, kemudian huruf ta yang berharokat. Ta yang sukun,
ta yang berharokat, di sini juga to yang sukun dan ta yang berharokat. Jadi cara membacanya tetap kita berikan sifat dari huruf ta-nya yaitu hamas, tetapi kita tetap membaca huruf to-nya dengan makhrajnya. Misalnya basot, tetap kita ke makhraj to, basot ta, tetapi tetap memberikan sifat hamas dari huruf ta-nya. Basot ta, ahab tu, farrob tu, bukan farrob tu, bukan juga ahab tu, tapi ahab emang kita seperti ingin mengeluarkan huruf to, tapi kita turunkan pangkal lidah kita seperti untuk menyebut huruf ta. Ahab tu, basat ta, seperti itu. Basat ta, ahab tu, farrot tu. Dan juga disebabkan oleh sifat gunnah. Sifat gunnah. Kita lihat, yaitu dengan mengidghamkannya huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf ya atau huruf waw yang berharokat. Huruf nun sukun, huruf ya dan huruf waw itu huruf-huruf gunnah. Jadi idgham naqis ini disebabkan oleh sifat gunnah yang ketika nun sukun bertemu huruf ya atau nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf waw yang berharokat. Kita lihat ke contohnya. Nun sukun, setelah itu waw berharokat. Kita baca miwaliyu. Karena nun itu juga huruf gunnah dan waw juga huruf nun sukun itu mempunyai sifat gunnah, maka kita gunnahkan dengan gunnah yang dipanjangkan. Miu waliyu walawaq, bukan min waliyu, bukan seperti itu. Yang contoh selanjutnya juga nun sukun, setelahnya huruf ya berharokat. Kita idghamkan. Iyaquluna, kita idghamkan dengan gunnah yang dipanjangkan. Iyaquluna. Lihat catatan di sini. Catatan untuk bacaan ayat alam nakhluqkum ini dibaca dengan idgham kamil, idgham yang disempurnakan. Artinya semua sifat huruf qaf diidghamkan ke huruf kaf tanpa tersisa. Jadi kita bacanya alam nakhluqkum, bukan alam nakhluqkum, bukan seperti itu, tapi langsung kita masukkan ke huruf kafnya semuanya tanpa tersisa. Makhraj dan sifatnya kita langsung hilangkan, abaikan. Langsung kita baca ke huruf kafnya yang berharokat. Pendapat inilah yang dirajihkan atau yang diunggulkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya At-Tamhid, sehingga tidak ada idgham naqis dari huruf yang hanya sekedar memiliki sifat isti'la dan tidak memiliki sifat itbaq. Seperti yang sudah bilang tadi, idgham naqis ini hanya yang memiliki sifat itbaq dan yang memiliki sifat gunnah. Ingat, ketika kita bertemu
huruf yang mempunyai sifat itbaq yang sebelumnya ada sukun, maka kita tahu dia memiliki hukum idgham naqis. Itu. Insyaallah taala fahimna. Ini latihan yang kemarin Ustazah berikan. Kita baca, kita jawab sama-sama. Yang pertama, abadtum. Gimana cara bacanya ini? Abadtum atau abadtum. Apakah abadtum ini termasuk hukum idgham kamil atau idgham naqis? Jawabannya idgham coba Ustazah baca lagi. Abadtum. Apakah Ustazah membacanya abadtum? Nah, seperti itu atau abadtum? Jawabannya idgham kamil. Karena huruf dal tidak mempunyai sifat idbaq dan tidak juga mempunyai sifat gunnah. Kemudian yang kedua, may ya'mal. Ustazah baca dengan gunnah. Yang memiliki sifat gunnah berarti dia idgham naqis. Idgham naqis. Yang ketiga, miwalin. Huruf nun sukun memiliki sifat gunnah, maka dia idgham naqis. Idgham naqis. Agar lebih mudahnya seperti itu menjawabnya. Agar lebih gampang kita ingat, seperti itu caranya. Yang terakhir, asaw wa kanu. Asaw ini asaw wa kanu, itu huruf waw sukun bertemu dengan huruf waw yang bertasydid. Berarti dia termasuk hukum idgham naqis. Seperti itu. Jangan lupa dicatat yang penting-penting. Gak usah dikirim ke Ustazah dulu, simpan aja di buku catatan nanti kapan Ustazah minta baru dikumpulkan. Jazakumullah khair, wallahu a'lam bishawab. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.